Ya teman-teman, jumpa lagi dengan kami masih di Melia Motor. Kesempatan kali ini ya, kedatangan kemarin ini edisi bantu temen. Bantu temen ya, udah diutak-utik tapi hasilnya masih sama. Ini Beat ESP 2017 K81 ya. Kendalanya dia setelah dikontak off, kontak di off kan masih ada suara dengungan di dalam full pump ini, walaupun hanya pelan tapi dia masih ada dengungan walaupun kontak off, dan mengakibatkan aki tekor terus ya. Untuk baterai tekor terus, dan ini baterainya masih baru katanya ya, tekor. Oke, langsung saja. Kemarin sudah saya tes, kebetulan pas ada motor dibongkar kayak gini, ecunya ini kita pasang ke motor yang lain, sama sekali nggak ada kehidupan di dalam speedometer, nggak ada kehidupan, dan dihidupkan di engkol, setelah pakai engkol juga nggak hidup. Tapi kalau di sini dipasang di motor ini, dia bisa hidup, cuman ada ada dengungan di sini ya. Oke, masih ada dengungan. Apa masalahnya? Nanti kita akan cek bersama-sama. Yang jelas ecu ini kita pasang ke motor lain, nggak ada kehidupan sama sekali. Yuk, apa ecunya error? Saya rasa ecunya yang bermasalah. Yuk, langsung saja kita kontak on, kita tes. Hidup. Ya. Kita matikan lagi, kita coba. Kita kontak, bentar. Ada suara. Kita kontak on. Oke, berdengung ya. Kita on. Ada suara dengungan, tapi bisa diperhatikan ini keadaan kontak on ya. Bentar. Jadi oke, itu ya. Bensin semua juga ikut bergerak. Ya. Jadi ada dengungan, masih ada dengungan. Kalau enggak kita dengarkan secara detail, kita tempelkan telinganya di sini, kayaknya enggak begitu dengeran, tapi tetap masih ada suara keadaan kontak on ya. Mungkin kalau di kamera, maksud saya keadaan kontak off. Mungkin kalau di kamera enggak terlalu denger ya, tapi kalau kita denger lewat secara langsung, dia masih ada dengungan. Yuk, apa masalahnya? Kita akan cek satu persatu, dan kita akan cek kenapa masalahnya kontak on, kontak keadaan off, kok masih ada dengungan di full pump, mengakibatkan itu tekor. Yuk, sini sudah saya cek kemarin. Di sini kita pasang ke motor yang lain nggak ada kehidupan, tapi di sini ada kehidupan. Langsung saja, yuk. Sini kita akan cek satu persatu. Kita akan telusuri jalurnya. Yuk, kita telusuri jalurnya. Langsung saja, bentar, kita siapkan dulu untuk kamera. Oke ya teman-teman ya, langsung saja. Di sini kita lanjut kembali. Di sini kita siapkan untuk tes pen DC ala-ala buatan sendiri ya teman-teman ya. Dan juga kita siapkan jarum pentul buat ngecek nanti arus-arusnya. Kita langsung saja. Di sini kenapa kok masih ada dengungan di full pump sewaktu kontak off? Yuk, dari sini kita telusuri dulu untuk ini ya, kelihatan nggak? Ntar, nah ini keadaan kontak off yang sebelah kiri ini teman-teman ya. Nah, sebelah kiri ini keadaan kontak off. Nah, ini keadaan kontak off ya. Nah, ini harusnya masih ada arusnya. Kita akan coba kita tes dulu untuk tes pennya hidup. Nah, oke. Di sini keadaan kontak off harus ada arusnya, walaupun off ataupun on tetap saja ada arusnya. Nah, ada ya, ada lagi, ada, ini ada. Berarti pada bagian sikring sebelah kiri ini semuanya aman, nggak ada masalah. Sekarang kita cek untuk sikring pada bagian sebelah kanan yang 10 ampere ini ya. Ini seharusnya keadaan kontak on, dia ada arus. Kemudian setelah kontak di off kan, dia juga ikut mati ya, karena ini arusnya mengikuti kontak ya. Coba
Di sini keadaan kontak masih dalam keadaan off kontak ya. Nah, itu kontak off. Ini harusnya nggak ada arusnya. Bentar. Nah, di sini nggak ada arusnya. Duh. Bentar. Oke, teman-teman ya, bisa diperhatikan. Ini keadaan kontak off. Bentar, kelihatan nggak? Ini keadaan off loh ya. Nah, kontak keadaan off. Tapi di sini kok ada arusnya. Ini nggak tahu ini ada kebocoran arus atau gimana. Coba kita akan cek. Nah, ada. Semuanya ada. Kita buka dulu pada bagian relay, ada masalah atau enggak coba. Soalnya di sini jalurnya harusnya keadaan kontak off, dia enggak ada. Bentar ya. Kita cek dulu ke bagian relay utamanya. Kita lihat dulu pada bagian yang tengah. Ini adalah yang tengah sini ya. Nah, kelihatan enggak teman-teman ya? Yang bagian tengah sini. Duh, enggak begitu kelihatan ya. Oh, oke. Bentar. Nah, kita tes. Pada yang soket bagian tengah, di sini adalah 12 volt standby langsung dari baterai tanpa melalui kontak. Jadi di kontak on atau off dia tetap ada arusnya. Yang tengah ya, yang tengah ini. Bentar, ini yang tengah. Nah, di sini hidup keadaan kontak off. Berarti enggak masalah. Kemudian yang sebelah sini ini adalah 12 volt. Enggak kelihatan ya. Bentar. Ini adalah 12 volt setelah kontak on. Ya, bentar. Ini adalah 12 volt pada bagian yang sini ya. Ini 12 volt setelah kontak on baru ada 12 volt. Nah, ini di sini enggak ada arusnya ya. Nah, itu enggak ada. Tapi tadi saat di kontak off dia selalu ada tegangannya Mas Ian ya. Kemudian kalau di sini dia masa saat kontak dihidupkan baru ada masanya karena ini masa dari ECU. Oke ya teman-teman ya, yang jelas di sini standby-nya ada. Kontak off. Ini kontaknya setelah on. Setelah on coba kita on kan. Ini kita on kan ya. Dan ini sudah kita pasang. Setelah kita on kan harusnya di sini ada. Oh, enggak ada teman-teman ya. Bentar. Bisa dimengerti? Jadi saya ulangi sekali lagi. Yang tengah sini dia standby. Harus ada tegangannya terus. Kemudian yang bagian sini, yang bagian ujung sini ya, ini harus kontak on baru ada arusnya. Kita kontak on, cetis. Tapi di sini dia mati. Berarti nggak ada konektivitas dari kontak ke sini, nggak ada ya. Nah, coba kalau ini masanya. Kalau ini masa setelah kontak on. Bentar. Setelah kontak on harusnya ada masa. Nah, tapi di sini nggak ada masanya ya. Oke, berarti tadi kok bisa hidup. Kita lihat pada bagian sikring. Oh, ladalah teman-teman. Gini. Ini loh. Nggak taunya tadi kenapa kok bisa hidup. Ini di jumper teman-teman ya, jabang bayi. Ini di jumper ini ya. Ini di jumper. Jadi dia langsung masuk ke sini. Pantesan dia bisa hidup. Padahal harusnya setelah ini ada arus, kemudian ini ada plus, ada min, baru dia nyambung ke sini. Tapi ini kok bisa nyambung padahal di sini dia nggak ada tegangan sama sekali. Dah kita lepas coba. Kita jumpernya kita lepas dulu. Ternyata di jumper teman-teman. Nanti kita telusuri dari mana masalahnya, kenapa di jumper. Kita telusuri satu persatu. Yuk. Kita coba. Nah. Gini ya. Ntar. Nah, kita pasang. Sekarang kita kontak on dulu ya, off ya. Ini kontak off.
Nah, dalam keadaan kontak off, di sini ada di sini ada 12 voltnya. Standby kalau bagian kiri. Ini ada ya. Ini ada ya. Oke, ada semua. Nah, di sini nggak ada ini. Kita coba kontak on kan, cetik. Nah, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya jelas nggak ada, karena di sini setelah kontak on tadi kita cek dia nggak ada 12 voltnya. Nah, ini harusnya ada 12 volt setelah kontak on. Ya, tapi di sini kontak on nggak ada. Oke, dari mana masalahnya kita telusuri dari ECU ya. Yang jelas kita harus paham dulu masalahnya dari mana. Jalur ECU-nya itu dari mana. Ya. Ini kontak teman-teman ya. Kontak ini 12 voltnya itu bukan dari sikring, bukan dari baterai langsung, melainkan 12 volt dari kontak ini dia dari ECU. Jadi jalurnya gini teman-teman ya. Dari ECU menuju sikring, salah. Dari baterai menuju sikring 25 ampere, kemudian langsung ke ECU. Setelah ECU menerima 12 volt dari baterai dan ada masanya, ada plus ada minnya, dia otomatis akan mengeluarkan tegangan 12 volt lagi, mengeluarkan tegangan 12 volt ditujukan kemudian ditujukan ke kontak. Jadi ingat-ingat teman-teman ya, kontak 12 volt yang warna merah ini dari ECU, bukan dari baterai ataupun dari sikring sini ya. Jadi ini dari ECU, masuknya 12 volt dari kontak yaitu dari ECU. Yuk kita telusuri satu persatu, kita ulangi. Maaf kalau agak lama videonya ya teman-teman ya, saya mohon maaf. Yuk kita gini aja dipasang. Jadi perlu diperhatikan buat teman-teman semuanya ya. Ini masanya kan jelas di sini. Ini adalah masa yang gede, ini adalah masa utama ya. Yang hijau ini masa utama. Kalau di sini dia masa-masa dari sensor-sensor. Kalau masa utama ECU ya dari yang hijau ini. Oke. Bentar. Oke, teman-teman kita lanjut. Kita lanjut ya. Ini kita langkah utama di sini kan masa ada. Langkah utamanya ya. Langkah utamanya kita lihat 12 volt standby pada ECU ini, yaitu yang warna ini loh, bentar, merah liris putih. Kita tancapkan jarum pentul ya. Merah liris putih yaitu kalau dari sini kita hitung, kalau dari pinggir sini ya kita hitung nomor 3, 1, 2, 3. Ini adalah 12 volt standby langsung dari sikring, baterai sikring menuju ke ECU. Ini harus ada 12 voltnya enggak? Coba kita lihat. Kita tancepin, bentar. Kita tancepin yang nomor 3 ya, yang merah liris putih ini ya. Ini adalah 12 volt langsung. Aduh, keras. Bentar. Hop. Oke, ini keadaan kontak off, harus tetap ada 12 voltnya. Alah. Bentar malah lepas. Oke, kita lanjut teman-teman. Jarum pentolnya jatuh, malah hilang sekalian. Yuk kita ganti jarum pentolnya. Kita langsung saja di sini ya. Nah, ini warna merah liris putih adalah standby. Jadi sebelum dikontak harus ada 12 volt. Ini kontak keadaan off ya. Nah, itu kontak keadaan mana kontaknya? Nah, itu kontak dalam keadaan off. Langsung saja di sini kita tes dengan tes pen, dia ada tegangannya enggak? Bentar, enggak kelihatan dari kamera. Nah, itu aduh. Nah, itu ada ya. Nah, kelihatan. Nah, itu hidup. Berarti inputan dari sikring menuju ke ECU ada. Sekarang kalau inputan yang menuju ke ECU ada, kita lihat outputan dari ECU yang menuju ke kontak, dia mengeluarkan 12 volt apa enggak. Nah, kita cabut, kita pindah. Ini ya. Ini teman-teman ya. Ini kabelnya di sini. Yang warna merah liris hitam. Ini ya.
Jadi soket yang bagian tengah dia nomor 2. Aduh nggak kelihatan tuh teman-teman ya. Nah gini aja. Nah kelihatan paling. Jadi warna soket nomor berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini kan 11, terus 12 13 ini ya, pokoknya yang soket bagian tengah, kabel yang bagian tengah nomor 2 dari sebelahnya kuning liris pink ini ya. Ini yang warna merah liris hitam itu adalah outputan dari ECU yang menuju ke kontak. Di sini biarpun belum dikontak, karena ini adalah menuju ke kontak, harusnya ada 12 volt. Hai, ntar kita coblos dulu. Nah, oke ya. Kita coblos. Kelihatan nggak sih? Tak deketin dulu ya. Nah, gini. Soalnya ini nggak ada kameramannya sendiri. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini adalah kabel nomor 2, soket kabel nomor 2 dari yang tengah ya. Warnanya merah liris hitam, udah kita coblos. Nah, kelihatan di sini harus ada 12 volt. Kalau nggak ada 12 volt berarti yang menuju ke kontak juga nggak ada. Kita coba yuk blur. Nah, kita coba. Harusnya ada 12 volt. Kita tempelin. Tis. Tuh. Nggak ada teman-teman ya. Ini nggak ada. Kita tes pennya coba. Ada. Ini harusnya walaupun kontak belum di on kan ada ini, karena ini menuju ke kontak, ke inputan kontak, dan di sini nggak hidup sama sekali. Oke, udah jelas fix masalahnya di situ ya. Pantes kemarin ECU-nya ini kita pasang ke motor yang normal, nggak ada kehidupan di speedo. Ternyata ECU ini error ataupun rusak teman-teman ya. Dia error ataupun rusak. Dia nggak bisa mengeluarkan 12 volt menuju ke kontak, makanya nggak ada kehidupan sama sekali di speedo kemarin. Dia bisa hidup karena di sini ternyata tadi diganjel ataupun di jumper secara langsung ya. Jadi dia langsung. Oke, makanya setelah kontak on, setelah kontak off masih ada suara dengungan di full pump. Berarti intinya gini saja. Sekarang kita coba akalin. Ini kan di sini nggak ada 12 voltnya menuju ke kontak. Sekarang gini. Kita akan coba kasih 12 volt dari sini ya. Ini yang menuju ke kontak, kita cari ya. Menuju ke kontak kita cari 12 voltnya dari sikring inilah, dari 5 ampere ini ya. Oke, dari 5 ampere ini. Jadi kita akan sambung kabel langsung menuju ke jurusan inputan kontak yang warna merah liris hitam yang dari ECU tadi ya. Oke, bentar kita cari selah dulu. Oke teman-teman ya, lanjut kembali. Jadi di sini kita akan melakukan sesuai permintaan ownernya ya. Ini jujur saya hanya membantu teman. Saya hanya membantu teman saya karena udah diutak-atik belum jadi. Dan katanya ini sama yang pemilik motornya, aslinya katanya motornya mau dijual. Jadi saya hanya disuruh untuk sebisa mungkin untuk meminimalisir dana ya teman-teman ya. Ini sebenarnya udah fix masalahnya, dia udah positif ECU-nya yang mati ya. Mati karena udah nggak bisa mengeluarkan 12 volt yang menuju ke kontak. Tapi di sini kita akan coba sesuai permintaan konsumen bahwasanya ini kalau bisa sengirit mungkin. Oke, saya hanya kalau ini mau secara normalnya ya harus ganti ECU ya, tapi ini sesuai permintaan itu ya. Sebagai catatan hanya untuk meminimalisir dana sesuai permintaan yang punya motor. Dah gitu aja. Oke, jadi saya langsung gini aja teman-teman. Jadi kita langsung jumper saja. Ini adalah ya, intinya ECU ini udah nggak mau mengeluarkan 12 volt yang menuju ke kontak ya. Itu masalahnya itu. Karena tadi berarti tadi kan di jumper di bagian relaynya ya. Jadi gini aja. Kita yang menuju ke kontak ini adalah kabel warna merah liris hitam ya. Kelihatan nggak teman-teman ya? Ini adalah soket yang saya katakan tadi, soket nomor 2 yang bagian tengah yang warna merah liris hitam. Ini adalah menuju ke kontak.
ini nggak ada 12 voltnya, dia nggak mengeluarkan arus 12 volt. Sekarang kita di sini akan potong ya, kita akan potong gini ya. Aduh, kelihatan nggak? Nah ini ya, ini merah liris hitam menuju ke kontak, kita potong karena udah nggak ada gunanya ini, karena di sini nggak mengeluarkan 12 volt. Kita potong, tes, udah ya, kita potong. Ini udah terpotong jadi dua. Di sini udah nggak mengeluarkan 12 volt. Jadi kita akan jumper dengan ini, outputan ini ya. Kok outputan, maaf, warna merah liris putih ini adalah inputan dari sikring 5 ampere yang di sini tadi. Nah, sikring 5 ampere dia langsung menuju ke ECU ini. Kemudian ini dikeluarkan ke sini, ke kontak ini ya. Jadi tapi ke kontak ini udah nggak mengeluarkan 12 volt, jadi kita jumper saja ya. Ini rahasia teman-teman ya. Ini hanya meminimalisir dana loh ya. Kita di sini akan solder, terus nanti kita akan jumper antara kabel yang warna merah liris putih sama merah liris hitam. Saya mohon maaf sekali lagi kalau penjelasannya terlalu lama ya teman-teman ya, karena saya hanya berusaha saja, hanya menjelaskan sedetail mungkin, sejelas mungkin biar mudah dipahami. Karena kemarin juga ada yang bilang kalau saya itu hanya di komentar hanya kebanyakan omong. Saya mohon maaf, dan saya juga menerima semua saran dari teman-teman di komentar. Saya nggak menyalahkan, saya hanya mohon maaf ya. Saya mohon maaf, dan saya akan memperbaiki apapun komentar teman-teman semuanya. Boleh, itu hanya menjadikan motivasi buat kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mengkritik dan sarannya untuk channel demi kemajuan channel kami ya. Kita gini, nanti kita akan solder. Nah, ini kan udah melalui sikring ya. Jadi kita akan solder di sini. Nanti kita akan gabungin antara yang kabel merah liris putih sama merah liris hitam, kita akan solder, kita akan gabungin. Oke ya, kita lepas dulu aja soketnya biar enak. Aduh, karena tadi di jumper udah jumperan, tapi jumpernya kok di relay ya, efeknya kurang pas. Udah ya, kita tinggal solder dulu ini. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi. Ini proses penjamperan kabel sudah selesai. Tadi untuk penyolderannya enggak kita videokan. Yang jelas seperti ini, kita dekatkan biar jelas teman-teman ya. Jadi ini kita potong tadi ya, kita solasi. Ini yang menuju ke kontak dari ECU, kita solasi, kita potong, dan penjamperannya seperti ini ya. Ntar. Jadi yang merah liris putih kita jumper langsung ke merah liris hitam. Ini ya. Boleh di screenshot buat teman-teman kalau biar lebih jelasnya. Nah, ini yang merah liris putih ini kita jumper ke merah liris hitam. Sekarang hanya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, kan seperti ini, hanya itu aja. Terus kita sekarang cek untuk menuju ke kontaknya 12 voltnya ada atau enggak ya. Oke, kita tes. Ini merah liris hitam ini adalah inputan kontak. Merah liris hitam. Kita cek nanti ada 12 voltnya atau enggak. Ntar, aduh. Ntar. Nah, ini ya. Ada ya, hidup ya. Ini adalah merah liris hitam. Inputan menuju ke kontak ada 12 voltnya. Sekarang kita tes. Ini kontak off. Kita tes langsung dari sini. Yang tengah ya. Ntar.
Nah, yang tengah sini ini adalah standby 12 volt. Tes hidup. Ini yang tengah. Kemudian yang pinggir sini seperti yang saya katakan tadi, dia setelah kontak on dia harus ada 12 voltnya. Yuk kita coba dulu, kita tancapkan menuju ke kontak. Udah kita tancapkan ya. Dah. Sekarang kita kontak on. Harusnya ini mati ya, keadaan kontak off yang sebelah pinggir. Nah itu ya, ini keadaan di pinggir. Kita kontak on, ini off. Keadaan kontak kita on kan harus ada 12 volt, harus menyala. Kontak on kan, cetik. Nah berarti 12 volt dari kontak sudah menyala ya, enggak seperti tadi. Nah ini off, kita on kan. Nah oke. Sekarang kalau sudah seperti ini, kita tinggal cek. Ini kan ECU error teman-teman ya. Kita cek dulu, jangan langsung. Kita cek dulu untuk sebelah bagian sini, relay utama yang bagian sini adalah massa. Massa ini adalah mengeluarkan massa setelah kita kontak on, baru ada massanya. Kalau nanti nggak ada massanya ya kita jumper langsung ke massa ya. Nah gini, kita pindah ini ke plus karena kita akan melihat negatif. Nah ini ya, bisa diperjelas. Ini yang sebelah sini, ini adalah massa dari ECU. Oke. Nah ini udah. Ini harusnya setelah kita kontak on ada massanya. Kita coba kita kontak on. Kalau nggak ada, kalau nggak menyala berarti massanya ECU nggak mengeluarkan sinyal massa. Kita kontak on 1 2 3 cetik. Nah di sini nggak menyala, berarti ECU ini nggak mengeluarkan sinyal massa menuju ke relay utama. Jadi jelas fix ini nggak mengeluarkan sinyal massa, jadi nggak mengeluarkan sinyal plus, nggak mengeluarkan sinyal min. Jadi langsung saja untuk massa kita jumper ke massa aki. Oke, seperti itu caranya. Bentar kita buka dulu sini, kita bongkar dulu, kita pasang kameranya dulu. Oke teman-teman ya, jadi langsung saja kita jumper. Kita di sini hanya membutuhkan kabel secukupnya saja. Ini nanti kita akan jumper melalui massa baterai. Jadi gini saja, nggak usah memotong kabel hijau. Sebenarnya kabel hijau ini adalah massa, nggak usah kita potong. Jadi kita cukup, nah ini kabel hijau putih ini adalah massa relay yang dari ECU ya. Jadi nggak usah kita potong, kita cukup masukkan kabel di sini aja, di sela-sela. Ini kan ada sela-sela, lubang yang kosong. Nah kita masukkan sini. Kemudian kabelnya ini kita masukkan ke bagian min dari ECU tadi ya, yang enggak ada negatifnya. Jadi cukup kita masukkan. Nah seperti ini. Nah kita tarik gini. Dah, ini kan nanti nempel. Nanti kita akan langsungkan ke negatif baterai ya. Oke, jadi nggak perlu motong-motong, nggak usah kita potong-potong. Kita biar lebih aman. Maaf salah. Jadi langsung saja kita pasang ya. Ini kan udah positif, nanti kalau kita jumper di aki ataupun di baterai nanti udah ada negatifnya sendiri ya. Bentar, ini gimana? Nah gini, tinggal kita tancapkan. Nah sudah jelas. Nah seperti ini. Tinggal kita tancapkan positif. Nah udah positif, nanti dia akan mengeluarkan massanya sendiri karena kita udah ya. Jadi kita jumper ke negatif baterai. Nah kita matikan kontak dulu, lupa tadi belum dimatikan. Nah gini ya, ini langsung kita jumper ke baterai. Biar lebih rajinnya kita buat serajin mungkin ya. Gini ya, ini ke baterai yang negatif. Sudah jadi ya, ini sudah kita jumper ya. Sekarang kita cek dulu dengan ininya, dengan ini normal atau enggak.
yang sebelah kiri dulu. Kontak off harus nyala 12 volt. Ada. Dan ini yang sebelah kanan kontak off nggak ada, kontak on harus nyala. Kontak on tis nyala ya, kemudian sini nyala. Setelah kontak di on kan, sekarang kita coba kontak di off kan. Kontak off cetis mati, berarti normal ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita pasang dan kita coba, yuk. Gitu saja. Oke, udah kita pasang. Bentar teman-teman ya, ini gawat ini kita solasi dulu ya, karena takutnya nanti saat dihidupkan nanti terjadi konslet short nempel sasis, bahaya ini. Kita rapikan dulu, nggak kita videokan ya. Oke teman-teman ya, jadi untuk kabelnya udah kita rapikan ya, dan untuk menghindari terjadinya short, kita akan coba hidupkan ya. Nah, bentar, kita kontak on, dia bunyi. Nah, habis itu dia udah nggak ada bunyi lagi ya. Biasanya kita matikan kontak. Nah, ini mati, udah nggak ada bunyi lagi. Oke, berarti yang tadinya kan dia masih ada bunyi ketika kontak off. Ini kontak off. Nah, ini udah nggak ada bunyi lagi. Coba kita hidupkan ya. Oke, hidup. Tadinya juga hidup. Kalau tadinya sih memang juga hidup, cuman ya itu di sini bunyi terus ketika kontak di off kan. Oke, sekarang kita tes dulu untuk kabelnya masih terjadi kebocoran atau enggak sih. Yuk, namanya juga ECU udah error ya. Bentar 3. Oke, kita kontak on. Ini yang warna hitam liris putih ini adalah 12 volt. Kita kontak on harusnya ada 12 volt. Oke, di sini ada ya. Kita matikan. Gitu mati. Kita kontak hidup. Oke, kalau 12 voltnya aman. Sekarang kita cek masa dari ECU yang menuju ke full pump. Di sini harusnya, bentar. Ini masa kita pindah ke sini, ke plus. Yuk, kita coba kontak on. Dia hidup terus mati. Nah, di sini diperhatikan teman-teman ya. Ini terjadi kebocoran, masih terjadi sedikit banget terjadi kebocoran sinyal massa. Ketika kontak di off kan masih ada sinyal massa tapi sedikit banget ya. Ini namanya ECU udah error ya kayak gini. Jadi intinya begini. Ini nanti kita tes. Kalau kemarin ini sudah nggak bunyi, kalau tadi kan udah masih bunyi ketika kontak di off kan. Ini sekarang udah nggak bunyi. Nah, sekarang kita tes. Sampai besok akinya dia drop atau enggak. Kita pasang akinya drop enggak. Kalau masih aman-aman saja ya enggak apa-apa. Cuman ya ini seharusnya sih ini harusnya diganti ECU-nya ya. Tapi kan sesuai permintaan orangnya seperti itu diakalin. Nanti kalau misal nggak gampang drop ya nggak apa-apa. Tapi kalau besok pagi ternyata akinya masih gampang drop ya, kita bisa kasih saklar nanti pada bagian sini, bagian sinyal masanya ya, kita kasih saklar, taruh mana, nanti ketika kontak on saklarnya kita matikan biar ini nggak terhubung. Oke, jadi hanya seperti itu saja ya. Namanya juga ngakalin, kalau mau sesuai dengan aslinya ya nggak mungkin lah ya. Karena keadaannya juga ECU-nya sudah seperti itu. Ini hanya mengakalinya saja. Yang jelas ini tadi udah nggak bunyi. Oke, jadi videonya seperti itu saja. Saya mohon maaf apabila video terlalu lama atau gimana. Yang jelas penjelasannya seperti itu. Tinggal masalah sedikit ini karena masih terjadi kebocoran sinyal massa sedikit banget, tapi udah nggak mampu membunyikan memutar rotak ya. Jadi intinya seperti itu. Kami ucapkan terima kasih. Tinggal kesimpulannya besok kalau misal aki masih aman-aman saja nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau amannya ya ini dikasih saklar, nanti kita kasih pemutus
ini ya, jadi kita kasih pemutus di saklar. Nanti kalau setelah kontak dimatikan biar amannya ini kita sambung pakai saklar. Dah gitu aja. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah melihat video dari kami, semoga bermanfaat.